Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Salsabila Putri Gunawan dengan NIM 0818113335. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang kami buat, yaitu bekas, barang bekas berkualitas dengan tagline masih bagus, tidak dipakai, jual. Nah, presentasi ini akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendahuluan, analisa bisnis, pembuatan aplikasi, prediksi pertumbuhan, analisa cash flow, dan kesimpulan. Pertama, adalah pendahuluan. Aplikasi ini diciptakan akibat beberapa trigger atau beberapa penyebab yang menyebabkan tim kami atau saya terinspirasi untuk membuat aplikasi bekas. Pertama, ada kebutuhan yang harus dipenuhi dalam waktu singkat. Nah, kebutuhan mendadak ini seringkali di luar dana yang kita simpan, dana sewaktu-waktu. Kemudian, himpitan ekonomi kaum menengah bawah. Kaum menengah bawah sebenarnya terhimpit oleh tuntutan untuk gaya hidup yang agak tinggi, sedangkan kemampuan ekonominya tidak terlalu tinggi. Kemudian ditambah dengan pandemi COVID-19 yang baru saja terjadi dari tahun 2020. Kemudian ada pembangunan ekonomi tidak merata. Ketika pembangunan ekonomi tidak merata, maka barang-barang yang didistribusikan juga tidak merata di seluruh Indonesia. Jadi saat ini perkembangan masih tersentral pada Pulau Jawa. Dengan pulau-pulau lainnya akan kesulitan karena biaya ongkir yang sangat-sangat mahal dibandingkan dengan harga barangnya sendiri. Untuk itu, kita membutuhkan aplikasi bekas. Dan terakhir ada halangan teknis saat transaksi barang bekas secara offline maupun online. Nah, di sini yang dimaksud adalah transaksi teknis, seperti kendala bahasa atau letak lokasi penjualnya, kemudian budayanya. Nah, tidak semua orang memahami, namun banyak orang yang membutuhkan atau menginginkan barang tersebut. Nah, itu kita membutuhkan aplikasi bekas. Apa itu bekas? What is bekas? Why is it important to us? Kenapa penting untuk kita memiliki suatu aplikasi yang menjadi perantara antara penjual atau orang yang tidak lagi membutuhkan barangnya, kemudian orang yang sangat membutuhkan barang tersebut. Next. Bekas e-commerce. Aplikasi e-commerce bekas didesain untuk memberikan pengalaman berbelanja barang bekas online yang serupa dengan pasar barang bekas, namun tanpa kekurangan yang ada tadi. Nah, target utama bekas adalah masyarakat menengah bawah. Untuk itu, kami membuat aplikasi yang dapat digunakan pada berbagai jenis smartphone. Jadi, aplikasi bekas ini bisa digunakan pada smartphone yang tidak memiliki spesifikasi tinggi. Misalnya, RAM-nya tidak harus 4 GB, RAM-nya tidak harus 3 GB. Masih bisa digunakan dengan smartphone atau gadget yang spesifikasinya sedikit tertinggal. Nah, depannya bekas juga dilengkapi dengan fitur komunitas yang memudahkan kolektor barang tertentu untuk menyesuaikan harga koleksinya. Selain itu, terdapat event atau acara lelang bulanan auction yang diadakan bekas bersamaan dengan hari belanja online. Jaminan kualitas yang bekas tawarkan itu dijamin oleh fitur tadi, augmented reality. Augmented reality sendiri dia membuat model yang dimasukkan ke dalam device yang bisa dipindah-pindah dalam device. Jadi model ini nanti akan tampil bersama barang yang dijual. Nah, model ini disediakan oleh bekas. Nanti akan ada ekstensi dari aplikasi bekas. Jadi pengguna tinggal men-scan barang yang ingin dipajang dengan menggunakan fitur AR. Sedangkan untuk fitur auction atau lelang yang diadakan bulanan ini hanya bisa diikuti oleh bagian dari komunitas, atau kolektor barang. Hanya kolektor barang tertentu yang mendaftarkan dirinya atau memasukkan dirinya ke dalam grup tersebut bisa mengikuti auction itu tadi. Berikut adalah visi misi kami. Pertama, visi kami adalah menjadi perantara pembeli dan penjual barang bekas berkualitas. Kualitasnya dijamin oleh fitur AR.
misi memberikan pengalaman transaksi barang bekas dengan mudah dan memberikan informasi bagi kedua pihak tentang transaksi barang bekas sebagai salah satu tanggung jawab bekas atas kualitas. Informasi yang dimaksud adalah dapat berbentuk sebagai cara penggunaan fitur ER dan cara listing atau cara memajang barang, menjual barang dengan baik. Jadi di sini di aplikasi bekas nanti akan diajarkan cara memilih barang dan cara menjual barang. Kemudian ada analisa bisnis. Analisa bisnis dibagi lagi menjadi beberapa subbab, yaitu target user per bulan. Target usernya untuk tahun pertama adalah 125 pengguna aktif. Nah, 125 pengguna aktif ini untuk total pada tahun pertama dan untuk 1 bulan. Jadi masih ada tenggat waktu yang bisa diusahakan antara waktu dari aplikasi dirilis hingga akhir tahun. Nah, sebagai aplikasi e-commerce, Bekas memfokuskan pasar kepada pengguna yang sudah pernah menggunakan jasa e-commerce dengan rentang usia 18 hingga 50 tahun, karena 18 hingga 50 tahun ini masih mudah memahami sistem yang baru atau aplikasi yang baru. Dan di Indonesia sendiri, makin mudah untuk menggunakan e-commerce, hingga orang yang usianya kurang dari 18 tahun pun masih bisa menggunakan, namun tidak disarankan karena aplikasi bekas memiliki beberapa fitur yang harus dimanfaatkan oleh orang dewasa, yang harus dimanfaatkan dengan bijak. Yang maksud adalah fitur ER dan beberapa fitur lainnya. Contoh, chat dengan menjual. Cara berkomunikasinya harus bisa dipahami. Kemudian analisa biaya dan kelangkaan kebutuhan alat dan bahan produksi. Di sini kami hanya akan membuat aplikasi sehingga bahan produksinya adalah laptop dan gadget. Karena Bekas berorientasi pada penduduk Indonesia kalangan menengah bawah, maka gadget yang digunakan, teknologi yang digunakan juga menyesuaikan dengan target pasarnya. Sehingga gadgetnya tidak harus berspesifikasi tinggi. Nah, kemudian ada skema pembuatan aplikasi. Pertama, kami menggunakan metode Rapid Application Development, karena di sini kami akan menggunakan waktu selama kurang lebih 3 bulan untuk membuat dan mengembangkan aplikasi hingga ia siap pakai. Tahapnya terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan kebutuhan dan syarat, ini diadakan oleh tim inti beserta investor yang terlibat, kemudian workshop design atau pengujian model yang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan syarat, kemudian jika model yang digunakan dari workshop design sudah sesuai, dapat langsung dilakukan implementasi. Sedangkan skemanya adalah sebagai berikut. Nah, dimulai dengan perencanaan kebutuhan dan syarat. Kemudian setelah aplikasi jadi, prototipe jadi, dilakukan workshop design kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu investor, pengguna awal yang rela mengetes atau menguji aplikasi kami. Kemudian dilakukan evaluasi. Jika terdapat evaluasi terhadap fitur atau ada fitur yang kurang lancar jalannya, maka akan dilakukan workshop design lagi. Diperbarui aplikasinya hingga tidak ada evaluasi lagi. Kemudian jika sudah tidak ada evaluasi, maka peluncuran bekas sudah siap dan selesai. Kemudian analisa kebutuhan biaya peralatan. Pembuatan aplikasi bekas menggunakan sistem Bring Your Own Device (BYOD) dan Bring Your Own Computer, kecuali untuk pegawai dengan perangkat yang tidak mendukung. Nah, tidak mendukung di sini adalah maksudnya bukan hanya tidak mendukung secara spesifik untuk aplikasi tertentu, software tertentu, tapi tidak mendukung, tidak sesuai dengan target marketnya, karena seringkali aplikasi atau device yang digunakan oleh developer itu spesifikasinya berbeda jauh dengan device yang digunakan oleh user. Sehingga di sini kami membutuhkan beberapa gadget lagi sebagai demo atau sebagai tester.
dengan total 74.938.632 rupiah. Berikut adalah kebutuhan biaya operasional per bulan, yakni gaji pegawai operasional rumah tanggaan, bonus, ini adalah bonus tahunan yang dibagi menjadi bulanan, kemudian uang makan dan kesehatan. Mengingat sekarang sedang pandemi COVID, maka uang makan dan kesehatan ini agak tinggi, sehingga totalnya adalah Rp112.238.146. Kemudian yang keempat adalah analisa biaya investasi. Pertama adalah kebutuhan biaya sebelum menerima pemasukan dari user. Yang dimaksud adalah biaya yang dibutuhkan selama proses pengembangan aplikasi. Nah, total dana yang tercantum dalam tabel adalah 3 bulan periode pengembangan. Aproksimasinya adalah 3 bulan. Namun dapat terjadi kemoloran atau dapat terjadi ketidaksesuaian dengan target. Nah, kurang lebih dana yang dibutuhkan adalah Rp409.423.070. Kemudian biaya sosialisasi aplikasi per bulan. Nah, biaya sosialisasi ini dibutuhkan ketika aplikasinya sudah siap rilis atau aplikasinya sudah berada di App Store. Pemasaran dan sosialisasi yang dilakukan dalam beberapa cara dengan biaya beragam. Pada keadaan ideal, kita dapat melakukan kegiatan dengan biaya berikut yang terbagi dari Google Ads, YouTube, TikTok, celebrity call, sponsor, dan endorse. Totalnya adalah Rp21.924 dan Rp924. Kemudian biaya rekrutmen pegawai jauh sebelum developing atau pengembangan aplikasi dimulai, kita membutuhkan pegawai. Tim inti bekas membutuhkan bantuan banyak pihak untuk membantu rekrutmen pegawai. Ketika kita mendapatkan pegawai yang sesuai kompetensinya dengan kompetensi yang kita inginkan, maka proses pengembangan dan pembuatan aplikasi akan lebih cepat atau lebih tidak sesuai dengan target 3 bulan. Di sini adalah total biaya yang dibutuhkan, yakni Rp1.690.000. Tunjangan yang dimaksud adalah tunjangan bagi mereka yang terlibat dalam proses interview dan seleksi. Next, prediksi pertumbuhan, analisa pertumbuhan tahunan untuk 5 tahun setelah bekas dirilis. Tahun pertama, yakni memiliki 1.500 pengguna aktif. Nah, pengguna aktif tidak sama dengan jumlah transaksi. Nah, pengguna aktif yang dimaksud adalah pengguna yang telah mengunduh aplikasi dan mencoba aplikasi bekas. Itu pula diindikasikan dengan jumlah ulasan dari aplikasi bekas. Kemudian untuk tahun kedua, 100.000 pengguna aktif. Tahun ketiga, 500 pengguna aktif. Tahun keempat, 1 juta pengguna aktif. Kemudian tahun kelima, 2 juta pengguna aktif. Nah, target pengguna yang ditetapkan itu berdasarkan target jumlah transaksi sebesar 122.000 transaksi hingga 730.000 transaksi pada tahun pertama. Prediksi peningkatan transaksi diikuti dengan naiknya jumlah unduhan atau pengguna aktif. Kemudian ada analisa pesaing dan kompetitor. Tentu bekas memiliki pesaing lain yang memiliki tujuan yang hampir sama, fungsinya hampir sama, namun pesaing-pesaing tersebut belum memiliki fitur yang ada di aplikasi kami, yakni augmented reality, lelang barang, auction yang diadakan setiap bulan, kemudian proteksi data pribadi. Di sini kami menggunakan proteksi data yang baik, sehingga tidak dapat terjadi kebocoran, meminimalisir kebocoran data, karena ketika kita menjual barang bekas, maka data-data yang ada di barang bekas tersebut, deskripsi barang tersebut akan jauh lebih rawan dibandingkan barang yang dijual dengan keadaan baru, karena barang bekas umumnya jumlahnya hanya 1. Kemudian adalah analisa cash flow. Ini biaya total investasi 1 tahun.
Totalnya adalah 1.824.799.929 rupiah. Ini merupakan biaya total dalam 1 tahun, terhitung dari dimulainya pengembangan aplikasi bekas. Kemudian, ini adalah keuntungan investor. Investor dengan memungut biaya administrasi sebesar 0,5% per transaksi senilai Rp10.000 hingga Rp50.000 dan pelipatannya. Dengan rata-rata harga barang yang ada di bekas sebesar Rp300.000, maka apabila dana investor sebesar Rp36.496.000, dana investor akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp7.300.000 atau 20% dari dana yang ia tanamkan pada tahun pertama. Sedangkan apabila kita lihat tren belanja online yang ada di Indonesia sendiri telah meningkat sebesar 3,7 kali lipat sejak tahun 2020, maka perhitungan target yang sudah ditetapkan dapat meleset hingga 23%. Karena ada alasan lain yang tidak dapat kita perhitungkan, yaitu bencana atau lainnya. 20% pada tahun pertama. Apabila kita asumsikan pada tahun depannya adalah 3,7 kali lipat, maka dana yang didapatkan akan kembali dalam waktu kurang lebih 5 tahun setelah dana investor ditanamkan. 5 tahun merupakan waktu yang cukup singkat apabila dibandingkan dengan e-commerce lainnya. Karena beberapa e-commerce yang baru dirintis membutuhkan waktu yang cukup lama, lebih dari 5 tahun untuk mengembalikan dana investornya. Kemudian, kesimpulannya adalah aplikasi e-commerce bekas dapat bertahan berkat bantuan para investor, pegawai, serta pengguna yang terlibat. Investor akan mendapatkan pengembalian modal penuh dalam waktu kurang lebih 5 tahun. Untuk menghindari kegagalan, maka bekas juga akan mengupayakan sebaik mungkin agar target selalu dipenuhi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.